and tries to play dead to you. Oh, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Id bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Judi Amin selaku dosen kami tercinta dan kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak yang mengayomi kita dari semester 5 ini sampai semester 5 akhir ini, yang saya cintai, yang saya hormati. Lalu buat teman-teman saya satu perjuangan, satu seangkatan, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran dalam kehidupan ini. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ujian lisan, ujian pidato, ujian online seperti saat ini dalam keadaan sehat tanpa ada kendala apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita agama Islam, agama yang sempurna, dan memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti saat ini, beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Apa dong? Bikin video. Gue ngapa? Buat UAS. Oh, gak UAS. Iya. Ya wes dilanjut. Aku kurang gak? Aku kurang gak? Oke, lanjut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan pemilihan pemimpin setiap daerah, di mana orang-orang yang berbondong-bondong, yang berlomba-lomba menuju ke tempat pemilihan suara atau TPS untuk menyampaikan hak suara mereka dalam memilih setiap pemimpin mereka. Dan semoga kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih beberapa hari yang lalu, semoga Allah memberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, bisa adil untuk orang kaya maupun orang miskin. Dan apabila orang kaya tersebut, apabila orang miskin tersebut damai dan adil, semoga pemimpin yang adil bisa mendamaikan, bisa menentamkan setiap daerah tersebut, dan semoga tidak ada masalah, tidak ada kerugian di setiap daerah tersebut, dan semoga adanya pemilihan tersebut bisa meningkatkan kualitas setiap daerah. Dan bicara tentang tahun ini adalah tahun 2020, di mana kita akan melewati tahun 2020 ini yang banyak sekali cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kendala masalah yang kita hadapi, dari hamba yang merendah tingkatnya sehingga tinggi tingkatnya, dari ekonomi yang biasanya tercukupi sekarang menurun. Dan tahun ini adalah semoga tahun dimana sekali seumur hidup tidak ada yang adanya virus, tidak ada yang adanya pandemi seperti saat ini, dan semoga tahun depan bisa seperti sedia kala, berjalan sedia kala. Contoh, apabila dia pengusaha, maka perekonomiannya juga turun drastis
pada tahun ini. Dan apabila dia guru tidak bisa mengajar di hadapan siswa-siswa atau mahasiswanya. Dan dengan datangnya tahun baru, semoga doa-doa kita terpanjatkan, doa-doa kita terkabulkan. Karena doa seorang hamba yang ikhlas dengan tulus, insya Allah akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang berbahagia, nek iso diamalke, aja ngomong tok. Iso diamalke, ya. Iso diamalke. Ya oke. Nggih, Pak. Mengke kula makan. Ini kita saya rekaman. Aja lali. Enak dalile nek bersyukur kuwi, ha? Oke, yo. Nanti dalile ra. Nggih, mengke enten dalile, heeh. Nggih, mengke. Hah? Padune ora apal tapi durung mlebu dalile sik. Sabar, sabar. Wis, kuwi pesenku yo. Salam nggo sapa? Dosenmu sapa? Nggih. Nggih pun, kula rekaman riyen nggih. Apa jenenge? Oh, Pak Judi. Oh, kuwi salamno aku kenal bakal karo dhek. Oke ya. Assalamualaikum ya. Hadirin yang berbahagia, ini adalah tahun dimana kita harus mensyukuri nikmat apa yang telah kita dapatkan tahun ini, tahun 2020 ini. Semoga kita bisa mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Walaupun ekonomi kita turun drastis, ekonomi kita tidak seperti biasanya, kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila hambanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilipat gandakan rezeki setiap hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Yang insya Allah artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dan arti tersebut maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan masalah kepada hambanya atau cobaan kepada hambanya, yang mana Allah itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa hambanya itu kuat menghadapi cobaan tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cobaan tersebut, maka hambanya ketika dia bisa melewati cobaan tersebut, maka Allah akan menurunkan rezeki berlipat ganda. Dan Allah juga menurunkan masalah tersebut, Allah juga membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang doa atau permintaan doa, saya akan menjelaskan di mana waktu-waktu yang mustajab untuk meminta doa agar terkabul. Ya, langsung saja. Waktu mustajab yang pertama adalah di antara adzan dan iqamah. Kita pergi ke masjid, lalu kita sholat qobliyah dan at-tahiyatul masjid, lalu kita meneruskan doa kita atau meminta doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita mau, karena waktu tersebut adalah waktu yang cukup lama tapi juga mustajab. Dan apabila kita meminta doa tersebut, maka insya Allah terkabulkan. Lalu waktu mustajab yang kedua adalah di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini adalah khusus buat para laki-laki. Para laki-laki ketika sholat Jumat, janganlah kalian tidur. Janganlah kalian tidur, karena mendengarkan khutbah itu adalah kalau pribadi saya itu adalah syarat. Bukan syarat sih, wajib kita dengar khutbahnya. Lalu setelah khutbah pertama selesai, ketika yang berbicara di depan itu duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka kita itu cepatlah kita berdoa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena waktu tersebut adalah waktu yang singkat situ. Tidak ada 2 menit. Kalau 2 menit kita tinggal tidur ya. Kita itu paling kira-kira 10 detik lah kalau nggak salah. Sekira-kira 10 detik. Jadi
waktu tersebut adalah waktu yang mustajab tapi singkat. Karena kita sering sekali meminta doa banyak sekali, seperti minta, ya Allah kita ingin rezekinya banyak sekali, contohnya seperti itu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau para ulama, apabila kita meminta doa karena banyak permintaan, maka kita gantilah dengan sholawat. Karena ketika Bilal atau muadzin itu di antara khutbah pertama dulu, karena Bilal atau muadzin ketika di antara khutbah pertama dan kedua itu kan mengucapkan sholawat. Nah, itu adalah gantinya doa kita yang banyak tersebut. Okay. Lalu waktu yang ketiga adalah waktu di mana semua orang tertidur lelap, tidak ada orang seorang pun yang begadang. Maka malaikat pun turun ke bumi untuk mencari hamba-hambanya yang menjalankan ibadah sholat malam atau sholat tahajud. Waktu tengah malam itu atau sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab, di mana banyak sekali orang-orang tertidur lelap. Karena apa? Karena lelah untuk mencari duniawi, lelah atau lelah mencari sesuatu yang segala tentang duniawi. Akhirat pun juga tidak mau ketinggalan. Kita harus sering-seringkan untuk bangun malam, sepertiga malam kita harus bangun menjalankan sholat malam, hajat, tahajud dan sebagainya. Dan semoga Allah bisa menurunkan rezeki kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan pada tahun berikutnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali waktu mustajab yang belum saya sampaikan. Apabila ada salahnya, itu datanya dari saya sendiri, dan ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, waridawalina. Syukur kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya soalnya. Aduh. Mau potong? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala tazidkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruli adzkurkum washkuruli wala tazidkum."